kalau untuk masalah perpolitikan, saya nggak pernah bilang nggak mau. Ya, jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi kemarin kan memang kalau banyak juga kemarin habis haji kan waktu itu saya kan janji mau ngasih kabar. Dari kemarin banyak yang nanyain juga. Sebenarnya kalau untuk masalah perpolitikan, saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Jadi juga ada juga yang bilang katanya, wah Raffi ini kayaknya kalau untuk pilkada nih dibayar ini itu. Sama sekali enggak. Saya tuh kadang kayak mau meluruskan itu juga. Saya benar-benar kalaupun untuk memilih siapa yang sosok itu ya saya pasti saya kenal, saya juga kenal baik yang memang hati nurani saya. Jadi saya nggak pernah juga tuh karena diiming-imingin uang dukung ini, sama sekali enggak. Jadi karena kemarin sebelum haji kan saya janji mau kasih tahu, karena ada beberapa waktu itu sama Mas Diko di daerah Jawa Tengah, juga ada foto di Jawa Barat. Ya kalau itu kan bentuk aspirasi aja dari masyarakat, ya saya sih senang-senang aja. Tapi untuk sekarang saya kayaknya bukan saya bilang nggak mau maju, tapi ya yang terbaiknya kayaknya saya sekarang masih fokus untuk lebih tenang aja dulu, karena kayaknya juga masih panjang juga, masih sampai bulan Agustus kan pendaftaran dan lain-lain. Tapi yang pasti saya mendukung teman-teman memang punya visi misi dan niat baik untuk mengabdikan dirinya kepada daerahnya ataupun kepada masyarakat. Ya seperti yang teman-teman tahu kan, ada juga ipar saya sendiri, JJ, untuk calon bupati di Bandung Barat. Nah kebetulan saya juga asli Bandung Barat, ya pasti saya dukung. Teman aja saya dukung, apalagi keluarga pasti saya akan dukung. Apalagi saya tahu JJ itu baik, karena dulu itu bukan dulu ya, kemarin saya tuh nawarin ke JJ, udah J, lu jadi komisarisnya gua aja deh di Rans, gitu, udah santai aja, gajinya mah aman, oke. Nggak mau, JJ-nya mau nggak, gua lebih mau mengabdikan diri ke masyarakat, mau mengindahkan keinginan almarhum bapaknya. Jadi saya tahu juga JJ orangnya tahulah sabar, dia masya Allah baik banget, dan saya juga tahu dia punya niat yang baik. Jadi juga JJ ya memang di ipar saya, bukan nepotisme bukan apa, tapi yang teman aja saya dukung, keluarga. Tapi ya itu saya pengen mematahkan, ada yang bilang wah si Raffi ini apa sih jadi endorse politik. Enggak, saya dukung emang yang hati nurani saya mau dukung. Intinya sih gini, kalau politik itu kan dinamis banget. Kemarin aku dipasangkan sama ini wacana, ada bahasan Nagita juga, ya semuanya dinamis aja sih. Kalau mungkin diusung ataupun itu kan bisa menjadi salah satu aspirasi dari partainya, ataupun apresiasi dari partainya, aspirasi dari masyarakat, apresiasi ataupun aspirasi dan apresiasi dari masyarakat. Ya kita berterima kasih, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lanjut. Ya aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama aku tipenya, dia tidak pernah bilang tidak. Tapi untuk sekarang ini kita pun masih ya berdoa yang terbaik aja. Untuk komunikasi sama aku tuh karena mungkin kemarin aku memang mendukung waktu capres itu kan, aku mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah dari situ tuh aku tuh tidak berpartai, sendiri tidak berpartai, Nagita tidak berpartai, tapi kita jadi punya jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di partai. Kemarin waktu aku berangkat haji sama Nagita, kita ketemu sama petingginya PKB, kita ketemu sama petingginya Gerindra, kita ketemu juga sama petingginya PAN juga, ketemu juga sama petinggi banyak banget. Ya kita ngobrol banyak yang kita obrolin, tapi yang namanya politik itu jangankan 1 atau 2 bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, 1 menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi ya kalau Nagita sama aku, kita
sekarang ini ya masih tenang. Kayaknya harus dia ngomong sendiri sih. Jadi pasti buat Nagita dia juga kaget juga. Lebih aku sama Nagita memang lebih aku yang aktif, ketemu sama teman-teman partai, membuka silaturahmi. Kalau Nagita kan masih belum, tapi ya aku nggak tahu juga. Tapi kalau masalah Nagita kayaknya ditanya sama dia langsung. Tapi aku tahu dia juga kalau apapun dia selalu mempertimbangkan semuanya, masak. Tapi biar nanti kalau ketemu dia kita tanya sama dia. Bilang itu keberuntungan buat saya gitu. Maksudnya ada banyak memang kritikan dari beberapa teman-teman juga gitu, dan bahkan netizen yang skeptis gitu dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Arza Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi, karena memang saya bisa belajar. Karena memang beliau kan memang udah bergelut di dunia politik kan sudah lama gitu, dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya, tapi saya bisa belajar biar bisa berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Jadi itu jadi pendamping saya. Upaya apa yang akan dilakukan Mas? Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu, apakah membuat saya jadi jatuh atau down? Ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu. Dan itu bisa dibilang pujian juga bukan berarti itu jadi kayak hal yang positif juga, tapi bisa juga ada orang yang mati karena pujian gitu. Dan itu yang gua ya bisa dibilang gua nggak mau kayak gitu lah. Gua nggak mau kayak nyamuk lah gitu, mati karena tepuk tangan. Jadi kayak kritikan itu bisa buat gua jadi lebih bangkit lagi dan bisa membangun diri gua jadi lebih baik. Saya justru terima kasih lah gitu, bukan cuma Kaniki, saya terima kasih juga untuk Mas Panji yang bisa dibilang senior saya di stand up gitu. Kritikan itu bisa membuat saya jadi lebih baik dan jadi tamparan gitu, dan saya mengakui itu bahwa memang saya memiliki masa lalu yang buruk, dan tidak semua orang yang hidup ya kita pasti punya pilihan yang salah gitu. Tapi dari pilihan itu kalau kata Jack Ma semua. Jadi Jack Ma tuh pernah bilang bahwa ketika kita di umur 25 sampai 30 memang kita harus memiliki banyak kesalahan, karena dari kesalahan itu kita belajar. Dan kalau kata Bill Gates, iya, ketika kita terlahir miskin, tapi itu bukan kesalahan kita. Tapi ketika kita sudah dewasa dan mungkin di ambang kematian, mungkin kalau kita tetap miskin itu baru salah kita. Jadi itu yang membuat diri gue bisa jadi bensin, gue bisa bilang bahwa memang ya setiap orang pasti bisa akan jatuh, tapi bagaimana caranya kita bisa bangkit. Dan saya bisa bangkit dari hal gitu. Itu kritikan saya yang bisa membuat saya lebih bangkit. Sebenarnya saya sudah lama sebenarnya, tapi tidak semua kita bisa ceritakan gitu kan. Saya sudah lama gabung di sayap Partai Gerindra di Satria, dan itu udah saya mulai dari tahun 2018. Udah lama ya? Udah lama bosku, tapi tidak saya ceritakan gitu. Sama seperti saya punya anak lah, saya tidak ceritakan itu, tiba-tiba punya anak gitu. Dan itu yang memang akhirnya ya waktu aja yang menjawab gitu. Jadi bisa dibilang sedikit banyak saya sudah belajar tentang politik ini, dan saya siap untuk menjadi wakil wali kota nanti, meskipun hari ini masih calon gitu kan. Tapi yang saya buktikan, banyak yang bilang ini adalah bercandaan dan lain sebagainya, tapi saya bisa membuktikan saya bisa berdiri di titik sekarang, keluar dari kemiskinan karena bercandaan. Jadi itu yang bisa kita meyakinkannya adalah ya saya adalah mungkin satu-satunya orang mungkin yang berani untuk masuk ke kontestasi ini gitu, dengan keadaan yang ya orang yang susah mungkin, dan memang keadaan yang masa lalu yang buruk, dan keadaan ekonomi yang tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi saya membuktikan bahwa semua orang-orang dalam hidup gitu, apapun keadaannya, apapun bisa dibilang latar belakang sekolahnya, yang saya punya adalah loyalitas dan juga kejujuran. Dan dari semua omongan itu tidak ada satupun yang bilang bahwa saya pernah mengambil hak orang lain. Jadi yang saya bakal bilang adalah tidak akan saya pernah mungkin sepeser pun untuk mengambil APBD teman-teman. Jadi itu yang saya jaga. Saya khawatir sebenarnya karena memang ini kolam yang baru, dan memang bisa dibilang ini hal yang baru buat saya, dan dia takut bahwa saya akan melakukan hal-hal yang mungkin ya
bisa bikin saya lebih stres lagi dan sebagainya, tapi akhirnya istri saya mendukung karena memang ya seperti orang banyak bilang ya, Haji Raffi dan juga Kang Jeje. Iya. Jadi memang kita memang punya banyak masalah di luar, tapi untuk datang ke rumah itu adalah pulang buat saya gitu. Jadi akhirnya istri saya tetap mendukung saya. Keluarga sebenarnya, tapi sebenarnya saya bisa ceritakan bahwa saya ceritain bahwa memang ini yang akan aku lakuin sayang, ini yang akan aku tata, dan ini yang akan aku rubah dari kesalahan-kesalahanku yang lain, dan akhirnya istriku percaya dan mendukung saya. Itu banyak yang tanya gitu, kenapa Marsha tidak kenapa ke Tangsel gitu, kenapa tidak di Wali Kota Jakarta Utara? Karena memang pada dasarnya Wali Kota Jakarta Utara di DKI itu memang ditunjuk langsung oleh gubernur. Jadi akhirnya saya memang sangat benar-benar terpacu karena memang Tangsel itu memang bisa dibilang sangat jomplang juga gitu. Dengan saya dengan Abang Arisa Patria dan juga saya itu sama kayak Bintaro dengan Ciputat gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi kayak benar-benar kalau ada beberapa teman-teman mungkin yang lihat bahwa saya pernah juara di kritik DPR, ya bisa dibilang saya adalah orang yang memang tidak senang banget orang-orang seperti saya yang miskin mungkin, yang mohon maaf tidak dekat dengan orang-orang, dijauhin karena memang keadaan ekonominya dan suaranya tidak didengar. Dan ketika saya mungkin bisa jadi wakil dari mereka, itu yang saya akan lakukan. Saya tidak pernah mendengar orang-orang yang seperti saya, bahkan orang-orang yang lebih di atas saya gitu, untuk aspirasi mereka itu pasti akan saya dengarkan dan pasti akan saya perjuangkan agar mereka bisa didengar di kepemimpinan saya. Di parpol lain sudah ada beberapa, ada kemarin kita habis deklarasi juga, dan ada beberapa partai politik memang yang sudah siap untuk mendukung kami. Mana utang ke siapa? Pernyataan dari Panji Pragiwaksono katanya Marsha dari politik karena dia punya banyak utang. Triliun utang? Triliun Masih konfirmasi Marcel. Nggak ada kan? Lebih ke kocak ya. Tapi memang ya itu cerita-cerita yang kemarin, Bosku, karena memang waktu saya beli rumah pertama kali, rumah saya itu saya dibantu oleh Pak Denny dan beberapa teman saya, dan itu sudah lunas teman-teman, dan bisa dicek juga di ya memang kerjaan saya tidak benar lah. Iya. Ini pertanyaan yang kocak juga ini. Tidak benar. Intinya kalau saya sih dalam hidup, saya juga nggak pernah menyangka untuk bisa ada di titik ini. Jadi apapun langkah saya pasti saya akan perhitungkan baik-baik. Yang paling penting mau kemanapun saya melangkahkan nanti, berarti itu adalah yang sudah saya mantapkan dan saya yakini saya kesana. Saya nggak pernah saya nggak pernah merasa dimanfaatkan sama siapapun, karena siapa yang saya dukung, siapa yang saya pilih itu adalah sesuai dengan hati saya. Jadi orang mau bilang, wah Raffi dimanfaatin, ya kan yang ngerasain saya. Walaupun saya senang kok kalau memang yang saya yakini dia mampu, saya suka dengan caranya dia, memang sesuai hati saya, dia mau menang, alhamdulillah. Dia menang ya alhamdulillah. Saya ikut senang gitu aja. Jadi saya nggak merasa dimanfaatkan oleh siapapun, karena saya tahu diri saya, yang paling tahu diri saya sendiri. Sebelum itu ya itu jadi ya bisa dibilang jadi bensin gua gitu, bisa dibilang jadi semangat gua lagi, dan kritikan itu bisa dibilang ada beberapa list dari kritikan itu yang ini Marsha nggak boleh nih ngelakuin ini, itu jadi gua malah bersyukur gitu, itu jadi guidance gua biar tidak seperti itu lagi dan tidak seperti apa yang mereka bilang gitu. Jadi kayak itu jadi pengingat sih sebenarnya. Yang saya akan jawab nanti di part 2 itu Masih rahasia. karena memang masih dikaji, karena memang ini kan Kalau dicontek sama lawan kan? iya, dan memang belum masanya gitu kan. Kalau misalnya kita obrolin sekarang, ya takut melanggar etikanya gitu, karena itu akan dibilang pada waktu masa kampanye gitu. Itu benar sekali, dan saya sebelum ada omongan ini saya sudah menjawab itu, bahwa memang saya ini adalah orang yang banyak mengecewakan dari bukan cuma Pak Denny, tapi ada adanya Pak Denny, manajer saya, dan itu Pak Dede gitu. Dan saya bilang ya saya mengakui itu, dan saya meminta maaf langsung pada Pak Dede dan juga Pak Denny. Dan ini yang membuat sudah clear, kan? Iya, sudah clear semuanya, dan kita jadi udah itu yang bisa dibilang jadi trigger gua, bikin gua jadi lebih semangat, karena memang semua orang pasti memiliki kesalahan dan masa lalu, tapi tidak berarti kita tidak memiliki masa depan dan kesempatan. Ada teman-teman yang mendukung, ada juga yang menyemangati, dan ada juga yang mengkritik, tapi itu semua kita ambil dengan positif aja. Saya berterima kasih buat sahabat-sahabatku, abang-abangku semuanya
yang sudah memberikan saya insight dan juga kritikan yang membangun, dan juga ada beberapa yang menyemangati juga. Satu sih dari saya tidak akan mengecewakan lagi.